Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Haqqul Mubin, ya. Firraddi ala man tala'aba biddin, karya Syekh Dr. Said Al-Azhari, ya, Mahmud Al-Azhari. Di pertemuan yang ketiga, ya. Minggu pertama yang lalu kita sudah membahas soal hakimiyah atau hukum Tuhan, ya. Kemudian pada Rabu yang lalu kita juga sudah membahas soal persoalan dialog, ya, atau kisah dialog Ibnu Abbas dengan orang-orang Khawarij, dan juga bagaimana Nabi memperingatkan Nabi pernah memperingatkan bahwa akan munculnya, ya, orang-orang yang seakan-akan membawa ciri-ciri Islam, dia juga membawa kebesaran Al-Quran, tetapi perilakunya menyimpang. Dan pada malam hari ini kita akan membahas dua persoalan, sebetulnya, ya. Yang pertama adalah persoalan konsep jahiliyah, ya. Jahiliyah. Tetapi ini sebagaimana kita akan bahas, ya, ini adalah jahiliyah yang berbeda dengan jahiliyah Muslim pada umumnya, ya. Dan kemudian persoalan yang kedua yang akan dibahas adalah soal terminologi negara Islam, Darul Islam dan Darul Kufur, atau negara Islam dan negara kafir. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 49, ya. Di halaman 49. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mafhumul jahiliyah wa inqita'ud din wa hatmiyatus sudah, ya. Mafhumul jahiliyah, pengertian jahiliyah. Wa inqita'ud din, dan terputusnya agama. Terputusnya agama bagaimana? Kita akan bahas, ya, di dalam pembahasan bab ini, ya. Wa hatmiyatus sudam, dan benturan, keniscayaan benturan, ya. Benturan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Al-jahiliyah wa hatmiyatus sudam. Jahiliyah dan keniscayaan benturan, adanya benturan. Tatakawwanu nadhuriyatul jahiliyati 'inda Sayyid Qutb min adadin minal masail. Hasala lahu fiha khalatun syadid. Antaja adadan minal mafahimil multabisatil latin taha minha il hukmi ala ahli asrihi jami'an bil jahiliyatil lati ta'ni at-takfir. Teori tentang jahiliyah yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb, ya. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu, ya. Bagaimana Sayyid Qutb ini menjadi tokoh utama pemikiran ekstremisme Islam dalam waktu 60 tahun terakhir. Karena itu yang dibahas utama di sini adalah Sayyid Qutb, pemikiran Sayyid Qutb. Di mana konsep jahiliyah Sayyid Qutb itu sudah menghasilkan banyak sekali pemahaman-pemahaman yang keliru. Di mana hasilnya atau kesimpulannya adalah al-hukmu ala ahli asrihi jami'an, ya. Vonis terhadap semua orang di masa dia hidup, ya, dengan sebutan jahiliyah. Allati ta'ni at-takfir, yang dalam bahasa lainnya adalah takfir. Kalau kita lihat, ya, kata penulis kitab ini, yang tidak lain adalah seorang orang Mesir juga,
yang senegara dengan Said Qutb. Ya. Orang ini hidup satu negara dengan Said Qutb, sama-sama orang Mesir, ya. Penulis kitab ini ya, Said Al-Azhari ini. Nah, menurut penulis kitab ini, dalam buku Fi Dhilalil Quran, Said Qutb itu sampai mengulang-ulang kata jahiliyah itu sebanyak 1740. 1740 kali. Itu menunjukkan bahwa betapa Said Qutb ini sangat menekankan sekali konsep jahiliyah yang dia angkat. Dengan bukti kata-kata jahiliyah itu diulang-ulang sampai 1740 kali. Kadang-kadang untuk menganalisa psikologi seorang penulis itu kita bisa melihatnya dari kata-kata yang dia ulang-ulang. Nah, kebetulan Said Qutb ini di dalam kitab Fi Dhilalil Quran mengulang kata jahiliyah itu sebanyak 1740. Kadang-kadang bahkan dalam satu halaman Said Qutb mengulang kata jahiliyah sampai 9 kali. Nah, itu menunjukkan betapa penekanan yang sangat sangat besar ya dari Said Qutb terhadap persoalan jahiliyah ini. Bandingkan dengan misalnya adalah kalimat nur, cahaya, itu hanya disebut sebanyak 435 kali. Wa hadza mubsyirun mabda'iyun, rubbama yadullu 'ala syai'. Mungkin ini tidak menunjukkan makna apapun, tetapi kita tidak mungkin menutup mata bahwa memang yang ada di kepala Said Qutb ini adalah soal konsep jahiliyah. Maksud jahiliyah ini apa sebetulnya? Mungkin kita mengenal jahiliyah itu adalah jahiliyah era sebelum Nabi, tetapi ini adalah makna jahiliyah yang berbeda sebetulnya ya. Jahiliyah yang diusung oleh Said Qutb ini adalah jahiliyah yang betul-betul baru lah, ya. Yang berbeda dari pemaknaan umumnya umat Islam selama ini. Gitu. Yang bagaimana? Yaitu haitsu khalato baina i'tiqadin firadillahi ta'ala bil hukmi lil bashari wa baina jarayanil ahkamil fiqhiyatil fil waqi'i wa jarayani ahkamil fiqhi fil waqi'i min qabili khitabit taklif. Said Qutb dalam konsep jahiliyahnya ini ya mencampurkan antara akidah tauhid ya, dengan hukum pemerintahan atau juga berlakunya hukum-hukum fikih di tengah kehidupan umat Islam. Konsekuensinya apa? Yaitu ketika wajah alat taksir fi ijra'il ahkami qadihan fil i'tiqadi wa sababan litakfir. Konsekuensinya adalah ketika seseorang muslim ya tidak berhasil melaksanakan syariat Islam secara sempurna, maka dia bisa divonis kafir menurut Said Qutb ya. Artinya begini, ini pemahaman seperti ini sebetulnya bukan baru ya, karena pemahaman sebelumnya itu juga dimiliki oleh oleh kelompok Khawarij ya, di mana orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang mengkafirkan pelaku maksiat ya. Padahal kalau kita dalami ya manusia siapa yang tidak bermaksiat gitu. Semua manusia kecuali Nabi yang maksum itu tentu melakukan maksiat. Nah, kemaksiatan ini menurut orang-orang Khawarij yang kemudian ditiru ya, atau diikuti oleh Said Qutb, orang-orang pelaku maksiat ini juga dianggap sebagai orang-orang kafir, gitu. Seperti itu. Padahal ya semua manusia termasuk Said Qutb sendiri tentu juga adalah
dia sendiri juga tidak terbebas dari kemaksiatan, gitu ya. Sehingga ini adalah khotoun azim, kata penulis kitab. Ini adalah satu pandangan kekeliruan yang luar biasa dalam hal menambah-nambahi persoalan akidah, memperluas persoalan akidah, ya, yang seharusnya persoalan furu ditarik ke dalam persoalan usul. Ya. Jadi rinciannya begini, penjelasan lebih rincinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah wa ilaika tafsil al-khaltu bainal i'tiqadiyat wal furu'. Kekeliruan yang pertama dari kelompok-kelompok ekstrim itu adalah mereka mencampur adukan antara persoalan akidah dan persoalan-persoalan furu'iyah. Misalnya Said Qutb menulis di dalam Fi Dhilalil Quran, ya, panjang di situ, tetapi teks akhirnya adalah kama anna qadhiyatul akhlaq bi jumlatiha hiya qadhiyatun aqidah. Bahkan, ya, kan Islam itu kan terdiri dari 3 hal, ya. Ada persoalan akidah, ada persoalan fikih, dan ada persoalan akhlak, ya. Tetapi kemudian kekeliruan pertama dari orang semisal Said Qutb ini adalah ketika dia mencampur adukan antara yang akidah dengan fikih dan akhlak. Sehingga orang-orang yang hanya melanggar persoalan akhlak itu pun dianggap sebagai pelanggaran persoalan akidah, yang imbasnya tentu adalah persoalan iman dan kafir. Jadi itu kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah aziyadah fi usuliddin. Said Qutb ini menambah persoalan di dalam prinsip keagamaan itu. Misalnya adalah ketika dia mencampur adukan atau menyamakan persoalan mengesahkan Allah dengan persoalan hukum pemerintahan itu. Bahkan dia mencetuskan istilah baru yang disebut dengan tauhid hakimiyah. Sebagaimana dia tulis di dalam kitab Fi Dhilalil Quran. Dia tulis di sini, ya, di dalam waqala aidan. Waqala aidan inna tauhidal uluhiyati wa tauhidar rububiyati wa tauhidal qiwamati wa jadi gini. Ini adalah ya sekilas di dalam kitab Fi Dhilalil Quran tadi itu Said Qutb ini menambahkan apa yang sebelumnya sudah pernah dikonsepkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, kan Ibnu Taimiyah ini mencetuskan istilah tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Yang sebetulnya istilah itu ya tidak ada di Al-Quran. Tidak ada di hadis, tidak ada menurut istilah ulama-ulama sebelumnya. Nah, oleh Said Qutb, istilah-istilah tadi itu bahkan ditambahkan lagi, yaitu dengan istilah tauhid hakimiyah. Ya, kita sudah membahas pada pertemuan pertama soal apa itu hakimiyah. Ya. Hakimiyah ini adalah satu konsepnya Said Qutb, di mana dia menganggap bahwa semua hukum pemerintahan yang tidak menggunakan hukum Allah menurut versinya dia tentu saja itu adalah kafir. Ya. Sehingga dan ini dikemas dalam suatu hal yang namanya tauhid hakimiyah. Kemudian itu kesalahan yang kedua dari Said Qutb. Menambah-nambahi persoalan yang merupakan usuluddin, padahal persoalan akidah ini adalah persoalan yang dalilnya itu adalah harus hukum yang qat'iyyu subut, ya, dan qat'iyyu dilalah. Tidak boleh bersumber dari pemikiran sendiri. Sedangkan Said Qutb di sini itu menggunakan pemikirannya sendiri, ngarang-ngarang istilah yang bernama dengan tauhid hakimiyah. Jangankan menggunakan ngarang-ngarang sendiri, menggunakan hadis ahad saja tidak layak untuk persoalan-persoalan akidah gitu. Persoalan syariah saja ada
beberapa ulama menyaksikan ya penggunaan hadis ahad untuk sebagai dasar syariah. Apalagi ini tidak ada hadisnya sama sekali. Ini murni karangan dari Said Qutb. Nambah-nambahi persoalan akidah yang disebut dengan akidah hakimiyah. Akidah keharusan berhukum hukum Allah. Padahal kalau di hadis ya Islam itu ya sebagaimana di dalam hadis yang panjang dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, itu ya penjelasannya hanya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Sudah selesai. Jangan ditambah-tambahi yang macam-macam lagi. Gitu. Yang ketiga adalah di halaman 57, ya, kesalahan Said Qutb yang lain adalah al-jahiliyatu indahu laysat fatratun tarikhiyatun madiyatun. Jahiliyah itu bukan satu fase sejarah yang telah lewat. Kalau kita kan selama ini memaknai jahiliyah itu adalah era sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Said Qutb memaknai kata jahiliyah itu lain. Dia memaknainya sebagai manhajun mumtaddun abro zamani qoblal islami wa ba'dahu. Jahiliyah menurut Said Qutb itu adalah bukan satu fase sejarah, tetapi itu adalah satu manhaj yang berlaku sebelum Islam datang sampai dengan setelahnya. Maksudnya manhaj seperti apa? Yaitu manhaj ketika seseorang itu terjebak kepada kekafiran, ya, maka disebut dengan jahiliyah. Ketika mayoritas umat Islam ya berpegang teguh pada hadis Nabi, dan hadis Nabi di situ di dalam di paragraf ini ya dinyatakan Nabi ini sudah pernah bersabda bahwa inilah stu akhsya alaikum an tusyriku. Saya itu sudah tidak khawatir umat Islam itu bakal melakukan kemusyrikan. Saya nggak khawatir sama sekali umat Islam itu nanti akan melakukan kemusyrikan. Tetapi yang saya khawatirkan adalah kalian mencintai dunia. Itu kata Nabi. Sehingga apa? Sehingga mayoritas umat Islam percaya bahwa akidah umat Islam itu ya pasti terjaga. Karena sudah ada garansi dari Nabi. Tetapi berbeda dengan Said Qutb. Karena Said Qutb ini adalah orang yang meyakini bahwa sudah sejak puluhan abad yang lalu Islam ini sudah tidak ada. Karena semenjak masa Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, Khulafaur Rasyidun yang terakhir, Sayyidina Ali ini sudah menggunakan arbitrase atau tahkim, berhukum dengan hukum manusia. Sehingga mulai sejak saat itu, kata Said Qutb, manusia ini sudah kembali kepada kekafiran. Jadi Islam itu sudah terputus. Nah, ini pemikiran Said Qutb yang sangat berbahaya karena dia mengkafirkan banyak sekali generasi. Generasi dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai hari ini itu dikafirkan semua oleh Said Qutb. Karena menganggap bahwa mulai zamannya Ali itu sudah tidak menggunakan hukum. Tentu ini kekeliruan yang sangat fatal dan bertentangan dengan hadis Nabi ya. Karena Nabi tadi di dalam hadis yang baru saya bacakan, Nabi itu menggaransi bahwa imannya umat Islam itu pasti terjaga. Dan saya nggak khawatir umat Islam itu bakal melakukan kemusyrikan. Yang keempat adalah tawaqufuddin anil wujudi wa inqita'ihi qabla zamanin tawil wa annahu lam ya'ud lahu wujudun fil ardi. Ini yang saya barusan jelaskan bahwa kesalahan Said Qutb adalah menganggap bahwa agama Islam itu sudah hilang. Itu sudah tidak diterapkan lagi sejak masa yang sangat lama, yaitu sejak masanya khalifah yang terakhir, Khulafaur Rasyidun yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan itu ditulis di dalam kitab Said Qutb yang berjudul Ma'alim fit Thariq. Tentu wahada udwanun sharikhun alal ummatil Muhammadiyah. Tentu ini adalah pendapat yang sangat berbahaya sekali dan merupakan serangan yang sangat serius terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal umatnya Nabi Muhammad itu adalah allati hiya khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu adalah umat terbaik. Masa sih umat terbaik terus kemudian terjebak kepada
kekafiran total, ya kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Pemikiran Sayyid Qutb ini tidak masuk akal sama sekali. Bahkan dia menulis ya bahwa umat Islam ini sudah hilang, generasi umat Islam itu sudah hilang sejak berabad-abad yang lalu. Bahkan kata Sayyid Qutb menegaskan di sini, bahkan seandainya mereka itu masih menyuarakan azan di tengah-tengah masyarakatnya. Bahkan menurut Sayyid Qutb, orang-orang yang seperti itu masih azan tapi tidak menerapkan hukum Islam, menurut dia itu azabnya lebih besar pada hari kiamat dibanding orang-orang kafir asli. Makanya orang-orang seperti Sayyid Qutb dan anak-anak buahnya itu lebih senang membunuh sesama umat Islam daripada orang-orang kafir. Ya contohnya ISIS lah yang mengikuti secara total Sayyid Qutb. Ya. ISIS ini tidak pernah menyerang Israel, padahal dia sudah hadap-hadapan. Tapi kalau ngebom masjid, bunuhi ulama, itu ya sudah langganan. Ya. Sudah nggak heran yang dibunuh oleh ISIS itu ya kebanyakan adalah umat Islam dan para ulama. Karena mereka menganggap bahwa yang seperti itu, mengakunya Islam, tapi tidak menerapkan hukum Islam, itu kata mereka lebih berbahaya. Oke, ya, jadi gitu. Bahkan di sini di halaman 61 ya, itu kalimatnya lebih parah ya. Karena dia menganggap bahwa peraturan yang disusun oleh manusia dan bukan merupakan hukum Allah, itu bukan hanya kafir, tetapi juga adalah orang-orang yang menyiapkan, menyusun undang-undang seperti itu juga ikut kafir, anggota DPR-nya ikut kafir, ya disebut di situ di semua ya itu anggota parlemen, kemudian anggota kementerian, presiden yang menandatangani, para hakim, jaksa, dan kepolisian itu semuanya adalah kafir. Bahkan dia menulis adalah wa kullu fardin min afradi sya'bi. Bahkan yang kafir itu bukan hanya pemerintah, tetapi adalah individu-individu rakyat yang mengikuti hukum-hukum tersebut itu juga ikut kafir. Jadi misalnya ya, contoh kecilnya adalah misalnya kita berkendara, kemudian berhenti di lampu merah, itu secara otomatis kita dianggap oleh mereka ini sebagai orang kafir karena kita mengikuti undang-undang yang disusun bukan berdasarkan hukum Allah menurut mereka ya. Nah yang kelima adalah kesalahan Sayyid Qutb berikutnya adalah asyudamu ma'a ahlil ardi kullihim. Haitsu alat kullul umur asabiqah bi Sayyid Qutb ila tasawurin gharibin wa huwa anna alaqatal muslimin bi ghairihim hiya alaqatu sudamin wa sira'in. Kesalahannya Sayyid Qutb yang kelima adalah, dan ini bukan hanya Sayyid Qutb ya, tetapi juga pengikut-pengikutnya, karena Sayyid Qutb ini adalah induk ya, maka dia berpendapat, yang kelima adalah dia berpendapat bahwa hubungan antara umat Islam, tentu umat Islam versinya Sayyid Qutb ya, dengan yang lain itu adalah hubungan benturan. Ya. Hubungan benturan ya maksudnya bukan hubungan yang harmonis, tetapi harus selalu konflik, harus selalu berbenturan. Itu sebagaimana ditulis di dalam banyak kitab-kitabnya. Di sini sebetulnya di dalam kitab ini semuanya dikutip ya. Maksudnya bukti-bukti pemikiran Sayyid Qutb yang seperti itu dikutip dari kitab-kitabnya langsung, terutama dari kitab Fi Dhilalil Quran. Nah, justru pemikiran Sayyid Qutb yang seperti ini justru sejalan dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Barat. Semisal Samuel Huntington yang punya teori The Clash of Civilization ya, atau benturan peradaban. Begitu juga Francis Fukuyama yang punya teori The End of History ya, akhir sejarah. Tetapi kalau menurut Al-Quran ya,
Al-Quran itu menegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Jadi padahal di Al-Quran itu sudah menegaskan bahwa Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya saya ini menjadikan kalian laki-laki perempuan, saya jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, adalah lita'arofu, agar kalian ini saling mengenal. Tentu mengenal ini bukan hanya mengenal namanya, tetapi juga adalah saling memahami, membangun hubungan yang baik. Bukan seperti yang dikatakan Sayyid Qutb, bahwa hubungannya itu adalah harus hubungan perang. Pokoknya kalau muslim non-muslim harus perang terus. Ya, menurut Sayyid Qutb. Padahal Al-Quran nggak seperti itu. Jadi pemikiran Sayyid Qutb ini justru melawan Al-Quran. Nah, kemudian ya, di dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Bahkan ketika Allah menyebut alam semesta, itu bukan hanya yang muslim dan non-muslim, tetapi adalah semua manusia, bahkan bukan hanya manusia, tetapi adalah hewan dan seterusnya. Jadi tidak betul sama sekali pemikiran Sayyid Qutb bahwa hubungan muslim dan non-muslim itu harus selalu berbenturan. Ya. Nah, gitu. Itu pemikiran tentang jahiliyah. Kemudian yang keenam adalah wal ajib annahu yad'u lit-tasamuh ma'al mukhalifina lil Islam fil i'tiqad lakinnahu la yara tasamuh abadan ma'al muslimin. Anehnya ya. Yang aneh adalah Sayyid Qutb itu di dalam beberapa tempat itu justru mengajak toleransi kepada non-muslim, tetapi tidak pernah mentoleransi sesama muslim. Seperti itu. Ya tadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, karena dia menganggap bahwa yang mengaku Islam tetapi tidak menerapkan hukum Allah menurut versinya Sayyid Qutb itu lebih berbahaya daripada orang-orang non-muslim. Dan pemikiran Sayyid Qutb yang seperti ini sangat berbahaya, dan itulah yang dicontoh dan diikuti oleh kelompok-kelompok ekstrim mengatasnamakan Islam hari ini. Hatta qala Hafidz Ibnu Katsir fil bidayah wan nihayah wa hadha ad-darbu minan nas. Jadi ini kutipan di halaman 64 ya. Jadi halaman 64 itu dikutip perkataannya Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Wa hadha ad-darbu minan nas. Golongan manusia yang seperti ini itu adalah min aghrabi ashkali bani Adam. Itu termasuk manusia yang paling aneh. Ya memang kayak begini ya. Kadang-kadang kita itu ya kalau membaca pemikiran-pemikiran mereka itu kayak tidak nyata. Gitu. Kayak seakan-akan enggak. Masa ada sih gitu. Orang berpikiran seperti itu. Tapi ya mau tidak mau, memang faktanya ada gitu. Orang-orang yang berpikiran semacam itu, yang isi pemikirannya itu adalah kebencian dan kepada orang, pengkafiran, kebencian dan penyesatan dan seterusnya gitu. Makanya kata Ibnu Katsir, golongan manusia yang seperti ini adalah golongan yang paling salah, merupakan yang paling aneh dari jenis manusia. Fasubhana man nawwa'a khalqahu kama arada wa sabaqa fi qadrihil azim wa ma ahsana ma qala ba'du salaf fil khawarij. Maka memang benar kata Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf pernah menceritakan tentang khawarij, bahwa orang-orang khawarij ini adalah mereka yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, apakah mau kalian aku beritahu tentang orang-orang yang merugi? Kemudian di ayat setelahnya, yang merugi adalah
mereka yang tersesat di dalam kehidupan di dunia, sementara mereka sedang merasa berbuat baik. Orang-orang ekstrim ini kan merasa sedang berbuat baik. Misalnya ya, nggak usah nyontohin yang hari ini lah. Kalau yang hari ini terlalu awam sekali, banyak kan orang-orang ekstrim hari ini terlalu awam. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Itu ketika selesai membunuh Ali bin Abi Thalib, itu sama sekali tidak ada nada penyesalan. Bahkan dia menangis karena terharu, dan dia salah satu kata-kata yang dia ucapkan adalah bahwa langit-langit itu terbuka karena terbunuhnya seorang tauhid, kira-kira seperti itu. Itu perkataannya Abdurrahman bin Muljam. Nah, inilah kata para ulama salaf, orang-orang ekstrim itulah yang disebut di dalam surat Al-Kahfi, di mana mereka ini adalah orang-orang yang merugi dan tersesat. Mereka ini merasa sedang berbuat baik, padahal mereka itu sebetulnya berada di dalam kesesatan. Ini orang-orang ekstrim ya. Ini sebetulnya ayat ini juga sekaligus adalah nubuat. Kadang-kadang kita ada sebagian kita yang mengatakan bahwa ekstremisme itu rekayasa, itu nggak mungkin ada. Itu bikinan tentara, itu bikinan polisi, itu bikinan DPR misalnya, bikinan presiden atau siapapun. Tetapi yang menganggap seperti itu tidak boleh lupa bahwa peristiwa ekstremisme itu bukan hanya terjadi sekarang dan bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir di banyak negara. Ya. Kan nggak mungkin orang-orang di banyak negara sepakat melakukan rekayasa seperti itu dari dulu sampai dengan sekarang. Apalagi sudah ditegaskan di dalam Al-Quran, bahkan Nabi juga demikian ya, di dalam hadis-hadis Nabi juga mewarning umat Islam agar supaya menjauhi ekstremisme beragama. Nabi itu bersabda, "Iyyakum wal ghuluw fiddin, fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluw fiddin." Jauhilah ekstremisme beragama, karena sesungguhnya ekstremisme beragama sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Itu menunjukkan bahwa memang yang akan ekstrim itu ada. Yang radikal itu ada, bukan rekayasa. Memang ada kenyataannya. Dari zamannya Nabi saja cikal bakalnya sudah ada. Ya. Dan kemudian sampai dengan Ali bin Abi Thalib dan sampai dengan masa kita sekarang. Oke, selesai ya. Itu persoalan konsep jahiliyah menurut Said Qutb yang diikuti oleh orang tokoh-tokoh ekstrim maupun kelompok-kelompok ekstrim yang ada. Sekarang pembahasan berikutnya adalah soal Darul Kufur dan Darul Islam. Ini juga adalah persoalan yang sering sekali didiskusikan soal apa itu negara Islam dan apa itu negara kafir. Nah, qadhiyatu Daril Kufri wa Daril Islam. Persoalan Darul Kufur dan Darul Islam. Qamal faqih al-muslim bitaqsimil alami ila qismain. Diyari islamin wa diyari kufrin. Yang pertama perlu diperjelas ya, bahwa ulama-ulama ya, itu membagi teritorial dunia ini ke dalam dua bagian, yaitu negara Islam dan negara kafir. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah ketika disebut pembagian oleh ulama. Itu dari sini kita bisa tahu bahwa istilah negara Islam dan negara kafir itu bukan istilah Al-Quran dan bukan istilah hadis, tetapi itu adalah ijtihadnya ulama. Itu adalah ijtihadnya ulama. Jadi istilah negara Islam, negara kafir itu sebetulnya adalah merupakan ijtihadnya ulama. Artinya produk ijtihad yang tidak juga diambil dari Al-Quran, tidak juga diambil dari hadis. Maksudnya secara tekstual itu tidak diterangkan di dalam Al-Quran dan tidak. Ini adalah produk ijtihad sama. Sehingga apa maksudnya? Kenapa perlu di-mention seperti ini? Untuk menunjukkan bahwa istilah tersebut bukan istilah yang harga mati ya. Tetapi itu adalah istilah ya namanya produk ijtihad. Suatu saat ulama lain datang itu bisa mempunyai ijtihad yang baru ketika memang konteksnya sudah berbeda. Nah, kemudian
Jadi intinya adalah produk ijtihad ya. Bukan suatu hal yang harga mati. Wa kana ta'bir bidaril kufri wa daril Islam wa ta'bir al-mustaqir hina idin wa lam yakun qad iktasaba dzalikal madlul as-sudami alladhi tadawala sutayarat al-mutatarrifah. Jadi istilah negara Islam, negara kafir ini adalah istilah yang pernah digunakan dalam sejarah Islam, tetapi ini sebetulnya adalah istilah yang tidak bermakna apa-apa kecuali adalah istilah kultural atau istilah sosial ya, yang tidak bermakna benturan dengan tidak punya konotasi benturan sama sekali. Ghorduhu faqat huwa istikshaful fawariqi bainal ahkamil fiqhiyatil mustaqirrati wal ahkamil istisnaiyati. Tujuan pengistilahan negara Islam dan negara kafir itu adalah sebatas membedakan untuk membedakan antara di mana hukum-hukum itu bisa diberlakukan secara penuh dan hukum-hukum itu dikecualikan. Nah, misalnya begini, contohnya lah, gampangnya begini. Jadi dulu itu istilah negara Islam, negara kafir itu ya tipis konotasi politiknya. Itu hanya menyangkut kehidupan sosial orang Islam. Ya. Maksudnya ketika berada di negara-negara Islam, maka ada hukum hukum wad'i sendiri. Ketika berada di daerah yang mayoritas non-Muslim, itu adalah hukum sendiri. Misalnya contohnya, ijtihadnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan begini, hukum itu hukum dalam keadaan normal di wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, seorang Muslim itu tentu dalam hal bermuamalah harus berpegang pada nilai Islam. Bermuamalah maksudnya bekerja ya, itu harus menggunakan berpegang pada hukum Islam. Begitu juga ketika seseorang itu dalam hukum waris, itu juga seorang yang berbeda agama itu tidak boleh saling mewaris. Itu hukum normalnya. Misalnya ada orang tua Muslim, anaknya non Muslim, maka anaknya ini tidak boleh mewaris. Atau sebaliknya, orang tuanya non Muslim, anaknya Muslim, itu juga tidak boleh mewaris. Itu hukum normalnya seperti itu. Tapi dalam teritorial yang disebut dengan negara kafir, yang mayoritasnya non-Muslim, itu kata Imam Abu Hanifah boleh menggunakan hukum muamalah yang fasid. Jadi kalau memang di negara non-Muslim itu hukum yang diterapkan di sana bukan hukum Islam, maka bermuamalah atau jual beli menggunakan hukum non-Muslim itu boleh, menurut Imam Abu Hanifah. Begitu juga sebaliknya, di negara yang mayoritas non-Muslim, misalnya dia Muslim dan orang tuanya kafir, itu sebagai Muslim boleh mewarisi harta orang tuanya yang kafir. Jadi lebih pada konotasi hukum seperti itu, bukan orientasi perang, apalagi politik ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Dulunya istilah negara Islam dan negara kafir itu adalah ijtihad ulama untuk hal-hal semacam itu. Karena kalau kita amati menurut beliau, sepanjang interaksi sejarah Islam itu ya nggak pernah ada masalah. Antara Muslim dan non-Muslim itu nggak pernah ada masalah. Ya umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad ya, di Madinah hidup, orang Yahudi hidup bareng, orang Nasrani hidup bareng, orang Majusi, orang menyembah berhala, orang musyrik, semuanya hidup secara harmonis. Bahkan ketika sudah Fathu Makkah itu juga orang-orang non-Muslim masih dibiarkan. Nggak ada terus kemudian demarkasi ini khusus untuk yang Muslim, yang non-Muslim harus keluar semua. Nggak pernah ada pembahasan seperti itu. Sampai Nabi wafat, ya, itu kan kisahnya terkenal sekali ya. Sampai Nabi wafat itu jubahnya Nabi ini masih digadaikan
kepada orang Yahudi. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Tetapi ya halaman 71 kita lihat. Wa ta'ala wal'an linaro kaifan harafat at-tayarat al-mutatarrifah fi samanina aman al-madiyah wa akhrajat qadiyata daril kufri wa daril islami an nitaqiha. Ini kalau kita lihat sekarang ya, ternyata istilah negara Islam dan negara kafir ini sudah dieksploitasi sangat jauh sekali oleh kelompok-kelompok ekstrim dan kelompok-kelompok radikal. Ya. Semenjak 80 tahun terakhir, kata penulis kitab ini. Maka kemudian dia memaknai istilah negara Islam dan negara kafir itu sangat jauh dari maksud awal dicetuskannya istilah ini oleh para ulama. Dan kemudian mereka mencetuskan bahwa negara Islam itu adalah satu negara yang harus diperjuangkan dengan peperangan seperti itu. Dan kemudian negara Islam ini harus memerangi orang-orang kafir dan seterusnya. Gitu. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah karena pemikiran-pemikiran benturan seperti itu, akhirnya nama Islamlah yang dirugikan. Dan nama ulama-ulama salaf kita itu juga ikut dirugikan karena dianggap merekalah yang mengobarkan peperangan. Padahal sebetulnya para ulama-ulama salaf dulu tidak seperti itu. Baru kelompok-kelompok ekstrim yang ada hari inilah yang berpikiran seperti itu. Bahkan Islamnya pun ikut tercoreng karena pemikiran-pemikiran kelompok ekstrim yang semacam ini. Di sini ada pembahasannya soal apa itu definisi negara Islam atau Sayyid Qutb dan seterusnya. Tetapi ini pembahasannya sangat panjang sekali. Yang intinya adalah menurut versinya Sayyid Qutb, negara Islam itu adalah ya negara yang diterapkan hukum-hukum Islam menurut versinya Sayyid Qutb. Kenapa saya katakan menurut versinya Sayyid Qutb? Karena kalau negara-negara itu menerapkan hukum Islam tetapi versinya kelompok lain di luar Sayyid Qutb itu ya tetap dianggap sebagai negara kafir oleh Sayyid Qutb. Karena jadi gini, kalau menurut terminologinya para ulama tadi ya, itu kan sebetulnya simple. Menurut terminologinya para ulama, namanya negara Islam itu adalah negara di mana pemimpinnya Muslim. Dan kemudian umat Islam bisa menjalankan ibadahnya. Itu definisinya para ulama. Beda dengan definisinya Sayyid Qutb yang mengharuskan, jadi untuk dianggap sebagai negara Islam, menurut Sayyid Qutb itu adalah ya negara yang menerapkan hukum Islam versinya Sayyid Qutb. Gitu. Seperti itu. Kalau kita mengacu definisinya para ulama, maka sebetulnya hari ini itu sudah tidak ada lagi sebutan istilah negara kafir dan negara Islam. Selain karena memang kondisi sosiologis, politik, teritorial dunia hari ini sudah berubah, ya, berubah menjadi negara bangsa. Kalau kita menengok terminologi tadi, ya, bahwa negara Islam adalah negara di mana umat Islam bisa menjalankan ibadahnya, maka saya kira di sudut manapun negara hari ini, bahkan negara yang dianggap komunis, misalnya seperti Cina ataupun Rusia, itu di sana masjid-masjid itu banyak. Ya. Saya sudah pernah semualah negara-negara itu ke Cina ya, ke Korea misalnya, atau kemanapun, hampir tidak ada negara di seluruh dunia ini yang melarang umat Islam menjalankan ibadahnya. Sehingga kalau kita mengacu pada terminologi tersebut, ya negara-negara yang ada di dunia hari ini ya sudah termasuk kategori negara yang Muslim, gitu, yang menjamin kebebasan beribadahnya umat Islam. Saya nggak pernah menemukan hari ini ya, belum pernah, tolong kasih tahu kalau memang ada negara yang masih menghalang-halangi umat Islam beribadah. Tapi setahu saya di seluruh pelosok dunia ini, itu tidak ada orang yang menghalang-halangi umat Islam beribadah. Hampir semua negara hari ini di dunia itu ya punya masjid yang besar-besar dan seterusnya. Ya kalaupun nggak besar-besar, masjid itu ada lah. Kalau ke Eropa, Amerika sudah jelas ya. Banyak masjid-masjid yang lebih besar daripada di negara-negara yang mayoritas Muslim.
Bahkan gereja-gereja sekarang banyak dibeli di Eropa, di Amerika itu gereja-gereja banyak dibeli dan dijadikan masjid. Tapi kalau menurut versinya Said Qutb, meskipun orang-orang itu sholat, negara itu mengirimkan jamaah haji, negara itu punya lembaga zakat dan seterusnya, tetap saja negara itu dianggap kafir. Karena apa? Karena undang-undangnya disusun oleh DPR misalnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi ini beda definisi negara Islam versinya ulama dan versinya teroris seperti Said Qutb, seperti itu. Dan ketika Said Qutb menganggap bahwa negara-negara ini kafir, itu dia juga konsekuensinya sangat serius, yaitu Said Qutb menganggap semua orang yang hidup di teritorial tersebut itu adalah halal hartanya dan halal darahnya. Ini yang membuat penulis kitab ini yang juga orang Mesir itu tidak terima. Bagaimana mungkin negara seperti Mesir yang merupakan pusat keilmuan Islam, kata beliau, punya Al-Azhar dan punya lembaga ulama-ulama besar, semuanya masa seperti ini dikafirkan. Seperti itu. Tapi itulah, percaya tidak percaya, merasa aneh, merasa tidak aneh, ya Said Qutb pemikirannya seperti itu. Dan pengikutnya banyak. Termasuk di Indonesia pun pengikutnya banyak. Dan Said Qutb itu sampai meninggalnya ya tidak pernah merasakan ada satu negara pun yang cocok dengan dirinya. Seperti itu. Maka sangat aneh sekali lah pemikiran-pemikiran orang semacam Said Qutb ini. Padahal Nabi dulu itu warningnya sangat banyak sekali lah. Kalau kita lihat Nabi ya sangat banyak sekali peringatan-peringatan dari Nabi tentang bahaya pemikiran-pemikiran seperti Said Qutb ini. Ketika pemikiran orang seperti Said Qutb ini diterapkan, maka Islam yang tadinya rahmatan lil alamin itu bisa berubah menjadi azaban lil alamin. Itu bahasanya penulis kitab ini ya. Hada ta'bir di halaman 77. Hada ta'bir Darul Islam wa Darul Kufr kana fil qarni salis wa rabi al-hijri wa kana ta'birun sa'igan wa mustaqirun wa laysa fihi ta'birun wa la yash'uru ahadun minhu bil khatar. Dulu ketika istilah negara Islam, negara kafir ini dicetuskan di abad ketiga dan keempat Hijriah, itu adalah istilah yang biasa dan tidak pernah ada yang merasa terancam. Barulah kemudian ketika istilah ini dieksploitasi oleh kelompok-kelompok ekstrim, kalau kita melihat pertama, kalau kita mengupas istilah negara Islam, negara kafir yang dicetuskan oleh para ulama dahulu, itu sebetulnya nggak ada bedanya, kata beliau, dengan hukum tata negara hari ini maupun hukum-hukum internasional yang ada hari ini. Contohnya adalah di halaman 78 itu dicontohkan adalah seorang ulama yang menulis kitab As-Sayrul Kabir, yaitu namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ya. Itu setelah ditelaah oleh para ahli-ahli ya, Islam maupun Barat. Itu ternyata istilah negara Islam, negara kafir, dan konsep-konsep yang lain yang termuat di dalam kitab itu adalah persis dengan yang hari ini disebut dengan kitab hubungan antar negara atau hubungan internasional. Bahkan di Prancis, di Paris tahun 1968 itu didirikan namanya Yayasan Asy-Syaibani, di mana di dalam yayasan tersebut tugasnya adalah mengkaji pemikiran Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tentang pemikiran politik tadi yang ternyata persis dengan apa yang disebut dengan hubungan internasional. Eropa sendiri pada saat itu baru menulis kitab tentang hubungan internasional ini 6 abad setelah Muhammad bin Asy-Syaibani ini menulis kitab tersebut. Jadi intinya ya istilah negara Islam, negara kafir itu dulu bukan istilah yang menakutkan dan bukan istilah semacam permusuhan seperti sekarang ya. Itu seperti itu. Begitu juga di sini diterangkan. Qoma Dr. Ismail Fatoni bin Sya'id Dirasatin Ukhra. Ya. Di halaman 68 itu, 79 itu setelahnya, bahwa
wa annana la nastati'ul yawm an nusammiha kadzalika li syu'il muslimin ma imkani mumarasati sya'air fi kullil alam. Sebetulnya kata Dr. Ismail Fatoni ini dikatakan bahkan sebetulnya istilah negara kafir, negara Islam itu sudah tidak relevan hari ini. Karena apa? Ya karena umat Islam ini sudah nyebar kemana-mana. Sekarang di negara mana tidak ada Islamnya? Kan pasti ada. Di Amerika jutaan, di Eropa jutaan umat Islam. Bahkan persentasenya juga sangat besar. Di Rusia, di Cina. Di Cina itu yang kalian anggap sebagai negara komunis, umat Islamnya mungkin ada kalau 80 jutaan. Atau 80 juta atau 80 ribuan gitulah. Saya lupa angkanya. Tapi yang jelas juga besar sekali jumlah umat Islamnya. Maka penyebutan istilah negara Islam, negara kafir itu sudah nggak relevan. Sudah nggak pas hari ini. Itu ijtihad ulama masa lalu. Yang sekarang sudah nggak tepat lagi kita ucapkan sekarang. Gitu. Seperti itu. Nah kemudian ya, berikutnya adalah, jadi intinya adalah bahwa sebetulnya banyak sekali istilah-istilah syariah, ya, istilah-istilah syariah itu yang menjadi tertuduh dan banyak pemikiran-pemikiran ulama yang dilecehkan itu karena perilaku orang-orang ekstrim. Termasuk yang banyak disalahpahami itu adalah pemikirannya Ibnu Taimiyah. Di halaman 81 itu ada ulasan tentang fatwa Mardin namanya itu, fatwa Mardiniyah. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu pernah mengeluarkan fatwa bahwa ada tipe negara lain di luar negara Islam dan negara kafir, yaitu yang disebut dengan apa namanya? Adar al-Murakkabah. Menurut istilahnya Ibnu Taimiyah itu adalah ad-darul murakkabah atau negara kombinasi lah, kira-kira seperti itu. Negara kombinasi ini maksudnya misalnya adalah rakyatnya muslim, pemimpinnya non-muslim, atau pemimpinnya muslim, rakyatnya non-muslim. Itu seperti apa hukumnya? Gitu. Seperti itu. Nah itu banyak sekali fatwa Mardin ini. Jadi salah satu kalimat Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, yu'amalu fiha al-muslim bima yastahiquhu wa yuqatalu fiha al-khariju an syari'ati bima yastahiquhu. Yang masih berpegang kepada Islam ya harus diberikan hak-haknya. Tapi yang keluar dari syariat Islam itu diperangi. Nah ini apa namanya? Ini dikaji oleh para ulama dalam jangka waktu yang cukup lama dan ternyata adalah karena sudah dieksploitasi oleh para teroris ya. Teroris itu suka sekali mengutip Ibnu Taimiyah. Nah, ternyata setelah dikaji kalimat yuqatalu itu versi sebenarnya itu kalimat yuqatalu itu ternyata sudah terdistorsi. Tapi sebenarnya yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah itu adalah yu'amalu, diperlakukan bukan diperangi gitu. Seperti itu. Bahkan Syekh bin Bayyah namanya, seorang mufti dari Uni Emirat Arab, itu pernah menginisiasi namanya Muktamar Mardin. Mendatangkan banyak sekali ulama-ulama internasional dari Al-Azhar dan dari berbagai dunia Islam. Dan kesimpulannya adalah bahwa banyak sekali ajaran-ajarannya Ibnu Taimiyah itu sebetulnya kitab-kitabnya ini mengalami distorsi, mengalami tahrif, mengalami pemalsuan atau kesalahan penulisan lah. Ya contohnya tadi seperti yuqatalu, ini kalimat sebetulnya itu adalah yu'amalu, sebagaimana didapat dari perpustakaan Al-Zahiriyah di Damaskus. Karena Ibnu Taimiyah ini hidupnya di Damaskus. Nah di Damaskus itu di perpustakaan Al-Zahiriyah itu di situ dicek ternyata kalimatnya Ibnu Taimiyah itu bukan yuqatalu tetapi yu'amalu. Gitu. Nah ini kan kesalahan yang fatal, beda satu huruf maknanya berubah total, diperlakukan menjadi diperangi gitu. Nah, makanya
Ibnu Taimiyahnya ya tidak salah sebetulnya kalau dalam konteks tersebut, tetapi kitab-kitabnya ini adalah banyak mengalami distorsi. Seperti itu. Sayangnya, versi yang terdistorsi inilah yang tersebar ke berbagai tempat, termasuk ke Indonesia, dan bahkan ke dalam terjemahan versi Inggris dan Prancisnya, itu juga mengacu pada naskah yang keliru. Sehingga orang-orang menganggap, oh ya Ibnu Taimiyah itu ajarannya adalah keras. Gitu. Padahal naskah yang betul itu enggak seperti itu. Itu sudah mengalami pemalsuan. Gitu. Intinya adalah ya, inti dari pembahasan soal Darul Kufur dan Darul Islam di dalam kitab ini adalah bahwa yang pertama itu adalah ijtihadnya ulama. Sehingga bukan suatu hal yang harga mati harus dipertahankan terus-menerus, itu adalah satu ijtihad yang boleh berubah ketika memang kondisi kehidupan umat Islam itu sudah berubah. Kemudian istilah Darul Islam dan Darul Kufur dulu oleh para ulama itu jauh berbeda dibanding dengan istilah Darul Kufur dan Darul Islam yang dimaknai oleh ya, Said Qutb dan para kelompok-kelompok ekstrim yang ada hari ini. Jauh berbeda ya. Kalau dulu ya hanya untuk menentukan suatu hukum gitu. Tapi pemaknaan yang yang dilakukan oleh Said Qutb dan kelompok-kelompok ekstrim yang lain itu sudah jauh melenceng ketika menganggap bahwa Darul Islam dan Darul Kufur itu harus diperjuangkan, negara Islam itu harus diperjuangkan, dan kemudian ketika sudah ada harus memerangi negara-negara kafir. Padahal ya yang disebut dengan negara Islam itu ya negara oleh definisinya para ulama itu adalah negara di mana umat Islam bisa melaksanakan ibadah. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia ini, hampir seluruh negara di dunia ini memperbolehkan umat Islam menjalankan ibadahnya. Sehingga sudah tidak relevan lagi istilah tersebut. Apalagi kehidupan kita hari ini itu sudah dalam kehidupan yang disebut dengan kehidupan negara bangsa yang berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu negara-negara itu banyak identik dengan agama. Zaman dulu ya. Contoh misalnya Persia identik dengan Majusi. Romawi identik dengan Nasrani, Kristen ya. Dan seterusnya. Tetapi hari ini negara-negara dengan di tengah-tengah sistem negara bangsa itu satu negara sudah tidak identik lagi dengan agama tertentu. Sehingga istilah negara Islam dan negara kafir itu intinya sebagaimana penelitian tadi itu sudah tidak relevan lagi untuk dikoar-koarkan lagi hari ini. Karena itu adalah hanya produk ijtihad ulama di dalam satu fase sejarah dari bagian sejarah Islam. Dan kondisi sekarang sudah berubah jauh ya, di mana sekarang ya orang masyarakat ini sudah ngumpul, sudah heterogen, seperti itu. Dan hubungan sebetulnya antara Muslim dan non Muslim itulah hubungan yang harmonis sebetulnya. Ya. Bayangkan misalnya ya, Islam itu selalu diuntungkan ketika kondisi masyarakat itu damai. Ya. Nggak ada sejarahnya Islam itu dibesarkan oleh perang. Contoh yang paling jelas menurut kitab ini adalah dulu Islam di Mekah, ya itu selama 13 tahun itu ya perkembangannya nggak pesat. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang masuk Islam itu ya nggak terlalu banyak sebetulnya. Tetapi bandingkan dengan setelah Sulh Hudaybiyah dan kemudian diikuti dengan Fathu Makkah, itu perkembangan Islam itu luar biasa. Sulh Hudaybiyah itu perjanjian damai Hudaybiyah. Kenapa? Karena ketika masyarakat itu damai, di saat itulah orang itu bisa memahami Islam secara objektif. Dan kebenaran Islam ini tidak mungkin ditolak oleh akal sehat. Fitrahnya manusia itu pasti menerima Islam. Yang mengotori Islam itu ya perang. Ketika orang-orang ekstrim radikal itu pengennya perang terus, di saat itulah Islam itu pasti akan dirugikan. Ya. Di negara-negara yang ekstrim, misalnya pengaruh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan pengaruh kelompok di Iran, itu justru menumbuhkan gelombang ateisme.
Jadi ketika ekstremisme yang dibangkitkan, yang banyak itu orang malah lari dari Islam. Seperti itu. Justru ketika kondisi damai, itu orang bisa mendiskusikan, mempelajari kebenaran Islam. Di saat itulah sebetulnya Islam itu bisa berkembang di dalam kondisi damai. Dan hubungan yang dibangun di Islam itu adalah hubungan ta'aruf al-hadarat, ya, atau saling memahami antara peradaban, bukan as-sudam bainal hadarat atau benturan peradaban. Itu sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 13 tadi, ya, li ta'arufu tadi. Perintahnya Al-Quran itu adalah li ta'arufu, bukan untuk perang tapi untuk saling mengenal, memahami. Baik, saya kira itu ya pembahasan pada malam hari ini. Saya lihat ada beberapa tanggapan di kolom chat, ya, dan silahkan kalau ada yang menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau apapun, silahkan disampaikan aja, ya. Baik, saya lihat di kolom chat ada yang bertanya, kira-kira apakah pemahaman yang seperti itu yang dipahami oleh PKS itu. Ini sebetulnya ya sudah sangat spesifik, ya, menyangkut PKS. Banyak orang banyak orang itu berhati-hati ketika akan bicara soal PKS, karena PKS ini secara hukum Indonesia itu ya masih konstitusional, masih berpegang pada konstitusi, ya. Tentu antara PKS dengan, tentu begini, PKS itu ya cabang Ikhwanul Muslimin, di mana Said Qutb dulu bernaung. Said Qutb ini kan dulunya adalah pimpinan redaksi majalah Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia cabangnya itu adalah PKS. Ya. Sebetulnya itu, kalau mau ditarik benangnya, Ikhwanul Muslimin, Said Qutb itu Ikhwanul Muslimin. Dan Ikhwanul Muslimin di Indonesia itu sebetulnya PKS. Tetapi ya, representasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia sebetulnya, begini, kalau untuk jaringan politiknya Ikhwanul Muslimin betul PKS. Tetapi meskipun yang teror tadi, ya, kalau PKS kan tidak melakukan sampai ke aksi teror. Yang mewarisi aksi terornya Said Qutb di Indonesia ya ISIS, ya Al-Qaeda, itu semuanya mewarisi pemikirannya Said Qutb. Nah, PKS sendiri, ya, sebetulnya meskipun pada tataran praktis mereka tidak melakukan persis dengan yang dianjurkan oleh Said Qutb, tetapi kalau kita mau jujur, ya materi kaderisasinya PKS itu banyak mengambil buku-bukunya Said Qutb. Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi itu terkait dengan PKS. Meskipun mungkin juga ada hal-hal yang sudah dimodifikasi oleh PKS di Indonesia, dimodifikasi dari pemikiran-pemikiran induk Ikhwanul Musliminnya yang ada di Mesir, ya. Kalau di Mesirnya sekarang itu malah sudah nggak ada, ya, sebetulnya. Karena Ikhwanul Muslimin itu sudah dianggap sebagai organisasi teror dan dilarang. Aset-asetnya semua sudah disita oleh pemerintah Mesir, ya. Sementara kalau di Indonesia kan PKS ini masih dibiarkan. Seperti itu. Itu ya terkait dengan PKS. Kemudian berikutnya, ya tentu banyak lah saya kira orang-orang yang mengikuti meskipun tidak semuanya. Karena di PKS itu ya, karena di Ikhwan itu memang faksi-faksinya juga banyak. Nah, kemudian berikutnya adalah, ya, kalau terkait dengan buku-buku bagaimana keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin banyak lah, ya. Selain yang dimention di sini bukunya Prof. Haidar Nasir, Ketua Umum Muhammadiyah, ada juga buku-buku yang lain bahkan yang ditulis oleh kader-kader PKS sendiri, ya. Itu seperti itu. Ada bukunya Imdad, ya, kemudian ada bukunya Khalid Syarauzi, ada bukunya Nandang Burhanuddin kalau nggak salah yang underpaid. Terus kemudian ada bukunya siapa namanya yang dosen UI itu, Yon Mahmudi, ya. Bukunya Yon Mahmudi juga mengupas itu beberapa tokoh-tokoh yang lain. Kemudian
penyebarnya pemikiran Said Qutb ya banyak di Indonesia. Kemudian berikutnya, apa alasan Said Qutb suka mengkafirkan orang lain? Apakah beliau punya dalil atau sandaran sendiri? Said Qutb itu lebih banyak Said Qutb itu lebih banyak mengarang dari pemikirannya sendiri. Meskipun pemikirannya sendiri ini ya disandarkan kepada ayat Al-Quran juga. Gitu. Seperti yang disampaikan pada pertemuan yang pertama, ya, pembahasan pertama buku ini tentang hakimiyah atau kewajiban berhukum dengan Tuhan. Said Qutb ini juga mengutip ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tetapi pemaknaannya Said Qutb terhadap ayat ini yang bermasalah. Gitu. Ayatnya nggak masalah. Kalau ayatnya masalah, ya umat Islam jadi radikal semua. Ayatnya nggak ada masalah. Yang masalah pemahamannya Said Qutbnya itu. Gitu. Dia itu ngarang sendiri penafsiran terhadap beberapa ayat di dalam Al-Quran. Gitu. Seperti itu. Jadi, Said Qutb ini ngarang sendiri, tapi Said Qutb ini juga terpengaruh oleh beberapa tokoh. Di antara yang mempengaruhi Said Qutb itu 2 orang. Satu adalah Abul Ala Al-Maududi, itu orang Pakistan. Yang kedua adalah Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Ya. Ikhwanul Muslimin ini kalau di Timur Tengah sekarang sudah sangat keras sekali disikapi dengan sangat keras sekali. Di Uni Emirat Arab, di Arab Saudi, di Mesir, dan di beberapa negara yang lain, Ikhwanul Muslimin itu sudah dianggap sebagai organisasi teror. Ya. Itu. Karena memang rekam jejak terornya banyak. Syekhul Azhar itu ulama besarnya Al-Azhar, pimpinan tertingginya ulama Al-Azhar, itu termasuk beberapa yang pernah dibunuh oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Ada seorang ulama yang bukunya banyak kita baca di Indonesia, yaitu Syekh Husain Az-Zahabi, pengarang kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Itu termasuk ulama yang disembelih oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Makanya kalau guru-guru saya di Timur Tengah itu sangat keras sekali. Kita ini masih halus, masih menyebut Ikhwanul Muslimin. Orang-orang guru-guru saya di Timur Tengah, di Mesir maupun di Suriah, itu menyebutnya dengan Ikhwanul Mujrimin. Bukan persaudaraan Islam lagi, tapi itu persaudaraan kriminal. Karena isinya kekerasan, rangkaian kekerasan terus-menerus yang mereka lakukan. Pengkafiran, pembunuhan. Itu yang dilakukan terus oleh kelompok Ikhwanul Muslimin ini. Itu. Makanya ulama-ulama sana menyebutnya Ikhwanul Mujrimin, persaudaraan kriminal. Bahkan ulama-ulama Mesir lebih keras lagi dengan menyebut Ikhwanul Syayatin, katanya persaudaraan demi setan gitulah. Gitu. Seperti itu. Jadi itu fakta-faktanya di Timur Tengah. Tetapi ya di Indonesia ini mereka beruntung. Di Indonesia mereka diizinkan bikin partai tadi. Gitu. Ya mudah-mudahan mereka tidak mudah-mudahan mereka ya berubah. Artinya tidak mengadopsi Ikhwanul Muslimin secara bulat-bulat. Itu tetapi mau memodifikasi sehingga lebih baiklah pemikiran takfirinya harus dibuang dan seterusnya. Meskipun mungkin harapan itu tidak bisa terlalu besar karena ya buku wajib di dalam kaderisasinya ya isinya buku-buku Hasan Al-Banna, Said Qutb, Abdullah Azam dan seterusnya. Oke, saya kira itu ya. Ini adalah satu pemikiran penting yang harus kita pahami dan harus kita luruskan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, apalagi sebagai orang yang memang bergelut di dalam ilmu-ilmu keislaman, dan bukan hanya yang bergelut di dalam ilmu keislaman, tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan sebetulnya. Karena kalau pemikiran-pemikiran semacam ini dibiarkan, yang akan rusak ya Islamnya sendiri. Yang akan dirugikan itu ya Islam. Itu. Islam akan dianggap sebagai agama kekerasan. Itu. Jadi kita
Dan ketika kita diam, ya, misalnya pekewuh, nggak mau bicara masalah seperti ini, ya diam itu adalah sikap. Dan kalau kita diam berarti ya kita ikut membiarkan pemikiran-pemikiran ini tersebar di masyarakat. Gitu. Orang-orang yang ateis, anak-anak muda itu sekarang jumlahnya luar biasa. Gitu. Gara-gara pemikiran-pemikiran ekstrim yang mengatasnamakan Islam. Banyak kalau di Timur Tengah tuh, di Arab Saudi, di Iran, di banyak negara lah di Timur Tengah itu banyak sekali orang-orang menjadi ateis karena pemikiran-pemikiran kelompok ekstrim. Mereka kecewa dengan Islam. Gitu. Ya, sehingga yang semacam ini harus kita luruskan. Ya. Kita merasa aneh atau tidak aneh, tapi faktanya memang yang berkeyakinan seperti itu banyak. Gitu. Dan tidak boleh kita biarkan lebih banyak lagi. Demikian saya kira ya, kita lanjutkan lagi pada hari Rabu yang akan datang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.